Ya, kita akan kalau mau di sini selama kita tidak membuat kerusuhan, mereka nggak ada alasan untuk membubarkan kita. Betul. Betul? Betul. Kalau mereka membubarkan kita, dia harus lihat konsekuensinya karena buruh semuanya akan bergerak. Betul. Balas kelakuan yang bejat. Betul? Betul. Tenang ya. Oke. Nggak ada permintaan. Ya nggak apa-apa lah. Karena ini kita bergantian ya. Sekali lagi ini kepada Pak Senator Rosi sebagai Ketua Komisi 1 Komite 1. Ya, kita dengarkan bagaimana caranya beliau memperjuangkan di dalam untuk berusaha menggalang teman-temannya agar Omnibus Law dicabut sehingga bukannya pernyataan perseorangan. Ya, ini menjadi pernyataan. Oke, dari Surabaya bergabung. Selamat datang kawan-kawan kita dari Surabaya. Nah, oke, Pak, silakan Pak Komite 1 untuk menggalang. Ini menjadi pernyataan DPD agar DPD meminta Omnibus Law dicabut. Ya, oke, silakan Pak. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Hidup bangsa Indonesia! Hidup bangsa Indonesia! Kehadiran kami di sini adalah satu komando bersama teman-teman bahwa atas nama Undang-Undang Omnibus Law hanya satu kata, cabut! Cabut! Hanya satu kata, cabut! Hanya satu kata, cabut! Cabut! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Hidup bangsa Indonesia! Hidup bangsa Indonesia! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan seluruh aktivis pejuang dan juga saudara-saudara kami buruh di seluruh Indonesia yang hadir di parlemen hari ini. Aksi hari ini sudah tepat. Kehadiran saudara-saudara datang ke rumah sendiri untuk memperjuangkan agar Omnibus Law dicabut. Hanya satu kata, cabut Omnibus Law. Semangat! Cabut! Kami dari DPD RI, saya sebagai Ketua Komite 1 didampingi Wakil Ketua Komite 2, didampingi Ketua Komite 4, mewakili Ketua DPD RI menyampaikan kepada seluruh buruh yang hadir di sini pada saat pembahasan Omnibus Law, DPD menolak Omnibus Law. Kami juga melakukan perlawanan di dalam parlemen, mengumpulkan gerakan mahasiswa turun ke 34 provinsi menggalang kekuatan daerah. Adanya Omnibus Law bukan hanya merugikan kaum buruh dan pekerja, tapi merugikan daerah. Sumber daya alam dirampas, sumber minyak dirampas, tambang dirampas. Hanya satu kata, lawan dan tolak. Semangat teman-teman. Semangat. Teman-teman akan menjadi saksi kehadiran kami bertiga, berempat, dan juga di sini juga ada dari Komite 4 akan segera meminta Ketua DPD segera membuat surat kepada Presiden untuk mengeluarkan Perpu agar dicabut Undang-Undang Omnibus Law. Hidup rakyat Indonesia! Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup bangsa Indonesia! Hidup bangsa Indonesia! Saudara-saudara, kami tidak perlu berbicara panjang lebar karena perjuangan kita sudah di 34 provinsi meminta daerah melawan, bahkan sampai ke Mahkamah Konstitusi. Hanya ada satu kata, lawan, lawan dan lawan. Sepakat teman-teman? Sepakat. Kami dari dalam parlemen akan terus melawan dan meminta Omnibus Law ini dicabut. Segera kepada Presiden, DPD RI akan membuat surat dan akan kami lampirkan, kami kirimkan kepada semua organisasi saudara-saudara bahwa Ketua DPD RI meminta Presiden untuk segera mengeluarkan Perpu pencabutan Undang-Undang Omnibus Law. Hidup buruh, hidup buruh, hidup mahasiswa, hidup mahasiswa. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. Farul Razi, senator dari Aceh. Bustami, senator dari Lampung. Sukiryanto, senator dari Kalbar. Dan juga Pak Darmansyah, senator dari Bangka Belitung, mewakili DPD RI. Hari ini secara resmi bersama teman-teman, satu komando, satu perjuangan, tolak Omnibus Law, hidup buruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Tepuk tangan kepada DPD RI. Sudah jelas. Woi, siapa itu, woi? Papor, hentikan itu, woi. Woi, Papor, cabut itu. Kamu jangan main nyelonong aja. Komando ada di sini. Ya, tenang. Tenang, ada waktunya, adik-adik. Kita akan bertahan di sini. Ya, pernyataan DPD itu sudah mewakili seluruh rakyat Indonesia. Ditambah buruh sudah mayoritas. Ya, oke. Kawan-kawan begini. Ya, itu ya bohong nggak hanya Allah yang tahu, Pak. Ya, tenang. Ya, oke. Yang jelas pernyataannya dia meminta pemerintah mencabut. Berarti kalau pemerintah tidak mencabut, berarti DPD tidak dianggap. Kalau DPD tidak dianggap, maksudnya DPD juga demo, betul nggak? Betul. Biar konkret. Betul. Kepada Bapak, tolong DPD kalau Anda turun, kami kerahkan 5 juta bareng-bareng dengan DPD. Betul. Siap? Siap. Ya, oke. Jadi tenang ya, tenang. Sekali lagi, kabarkan kepada kawan-kawan yang sedang bekerja, yang sudah mau pulang, suruh ke sini semua. Kalau pemerintah kelihatan gede, mereka gentar. Ya, oke. Kita harus menggentarkan pemerintah. Harus ada ancaman bagi mereka. Kalau nggak ada, nggak digubris kita. Betul. Siap? Siap. Nah, tenang. Pokoknya mah semua dapat bagian. Siapa lagi nih? Ya, ini Pak Dedi, Sekjen dari KSBSI. Silakan Pak Dedi. Hidup KSBSI. Hidup KSBSI. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap melawan. Siap bertahan. Siap. Saya mau teriak dulu. Saya mau dengar suara teman-teman ketika saya menyatakan aliansi sejuta buruh. Apa yang kawan-kawan teriakan? Sakit. Bisa dicoba? Bisa. Tangan kirinya yang masih mau berjuang. Kalau tangan kanan temannya DPR. Tangan kanan temannya pemerintahan yang dikangkangi oleh pemilik modal. Tangan kanan yudikatif yang dikangkangi oleh pemilik modal. Saya ingin kompak kita. Hidup buruh. Hidup buruh. Hidup buruh. Hidup buruh. Aliansi sejuta buruh. Bangkit. Aliansi sejuta buruh. Bergerak. Aliansi sejuta buruh. Hancurkan tirani. Lawan. Baik. Saya mewakili KSBSI. Tentunya bersama aliansi bahwa hari ini kita sudah tunjukkan kepada kekuasaan, kepada legislatif, kepada yudikatif. Saya mau katakan begini, kalau sudah materi Omnibus Law, semua teman-teman tahu bahwa putusan MK pemerintah kalah. Betul atau tidak? Betul. Betul atau tidak? Betul. Seharusnya pemerintah malu, betul nggak? Betul. Ternyata pemerintah malu-maluin. Saya katakan itu, kalau sudah kalah tinggal nyatakan bahwa kalah, jangan dipaksakan. Bahwa hari ini kekuasaan dibagi 3, trias politika. Ada yang namanya eksekutif, ya ada namanya legislatif, ada yang namanya yudikatif. 3 lembaga kekuasaan negara hari ini sudah dikangkangi oleh kekuasaan, oleh kaum pemilik modal. Kita sudah sama-sama pahami
ketika undang-undang dinyatakan tidak berlaku, cacat hukum. Kenapa PP-nya jadi berlaku? Tahu teman-teman outsourcing? Tahu. Siap menjadi outsourcing? Tidak. Siap menjadi outsourcing? Tidak. Siap melawan? Siap. Kalau siap melawan, saya ingin untuk menghapuskan outsourcing, maka seluruh teman-teman pekerja buruh, ajak teman-teman pekerja buruh untuk turun bersama. Siap dikontrak? Tidak. Saya nggak mendengar suara teman-teman. Saya mau yang mau berjuang. Siap kita dikontrak? Siap kita dikontrak? Oleh karena itu, siap kita melawan? Siap kita melawan? Aliansi Sejuta Buruh bangkit. Saya tidak mendengar persatuan. Kadang-kadang dalam suara kita butuhkan. Saya ingin kata-kata adalah peluru buat kita. Saya ingin kata-kata kawan-kawan adalah peluru untuk teman-teman eksekutif, peluru untuk teman-teman yudikatif, peluru untuk teman-teman DPR yang ada di belakang kita. Kembali saya mengajak teman-teman untuk mengangkat tangannya kembali. Saya akan mengecek yang angkat tangannya, tangan kanan adalah teman-teman DPR, yang tangan kanan adalah temannya Presiden Jokowi. Saya akan katakan itu. Hidup buruh, hidup buruh, hidup buruh, buruh bersatu, Tak bisa dikalahkan. buruh bersatu, Tak bisa dikalahkan. Aliansi Sejuta Buruh Bangkit. Aliansi Sejuta Buruh Bergerak. Kedua, saya mau katakan, ketika ada negara, ada rakyat, ada wilayah, rakyat menghadap ke DPR, ke legislatif, ini adalah rumah kita. Kita menghadap kepada mereka yang terhormat. Katanya mereka terhormat karena menipu rakyat. Mereka terhormat karena ngakalin rakyat. Undang-undang salah tetap dipaksakan. Saya ingin katakan adalah bahwa ketika negara ada rakyat, syarat untuk menjadi negara adalah sejahterakan rakyatnya. Apakah kemudian hari ini sejahtera rakyat kita? Apakah rakyat kita sejahtera hari ini? Tidak. Saya mau dengar yang kencang suara teman-teman. Apakah rakyat sejahtera hari ini? Janji politik kekuasaan adalah pekerjaan layak, hidup layak. Itu katanya bohong. Saya mau dengar teman-teman meneriakkan kata-kata bohong secara bersama. Pemerintah mengatakan hidup layak. Itu apa kawan-kawan? Negara mengatakan hidup layak. Itu apa kawan-kawan? Negara mengatakan menjamin kehidupan bangsa ini. Itu apa kawan-kawan? Jadi pemerintah hari ini sudah melakukan kebohongan kepada rakyatnya. Kalau pemerintah sudah melakukan kebohongan, apakah negara masih dikatakan layak menjadi sebuah negara? Tidak. Apakah negara ini masih layak dikatakan sebuah negara? Tidak. Oleh karena itu, yang memimpin negara adalah buruh. Buruh harus bersatu. Berapa jumlah kita kawan-kawan? Satu. Berapa jumlah kita kawan-kawan? Satu. Saya nggak mendengar suara teman-teman pekerja buruh bahwa suara kita adalah satu. Saya ulangi, berapa jumlah kita kawan-kawan? Berapa jumlah kita kawan-kawan? Siap cabut Omnibus Law? Siap cabut Omnibus Law? Yakin? Tangan kirinya mana? Yang mau cabut Omnibus Law, angkat tangannya. Yang mau cabut Omnibus Law, angkat tangan. Ternyata suaranya kurang kompak, tapi nggak apa-apa. Ini adalah kick off Sejuta Buruh. Saya berharap gerakan hari ini kita rawat terus menerus sampai Omnibus Law itu dicabut sampai ke akar-akarnya. Karena Omnibus Law sudah mensengsarakan kita. Sekali lagi, itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Selamat berjuang, bahwa perjuangan tidak terhenti hari ini, bahwa kalau hari ini tidak dapat, kita tetap akan berjuang. Siap berjuang? Siap berjuang? Siap berjuang? Siap buruh! Buruh! Demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Sekjen KSBSI
Siapa lagi yang belum nih? Selamat sore kawan-kawan. Sore. Masih semangat kawan-kawan? Semangat. Oke, saya mau tahu nih, apakah kawan-kawan di sebelah sisi kanan dan sisi kiri itu mendengarkan orasi politik dari mobil komando ini? Yang sebelah kanan, kawan-kawan kalau masih semangat coba tolong diangkat bendera panji-panjinya atau juga kepalan tangannya ke atas. Masih semangat kawan-kawan? Semangat. Sebelah kanan masih semangat kawan-kawan Kasbi? Semangat. Sebelah kiri kawan-kawan masih semangat? Semangat. Yang depan masih semangat? Hidup buruh! Hidup buruh. Hidup buruh! Hidup buruh. Hidup buruh! Hidup buruh. Indonesia! Indonesia. Kawan-kawan, apresiasi dan hormat yang setinggi-tingginya kepada kawan-kawan buruh dari Serikat Pekerja Serikat Buruh yang tergabung di dalam aliansi Aksi Sejuta Buruh maupun juga yang tergabung di dalam aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat atau Gebrak. Ini adalah satu momentum yang baik di tengah sekian lama kita dipecah belah, dikanalisasi oleh pemerintah, oleh rejim penguasa. Tapi kita di tanggal 10 Agustus 2022 ini kita menunjukkan bahwa persatuan kelas buruh adalah satu keniscayaan. Seberapapun hebat hantaman dan pukulan rejim, seberapapun kuat politik pecah belah yang dilakukan oleh rejim, maka ketika buruh bersatu untuk satu tujuannya, dia akan buktikan. Betul nggak kawan-kawan? Betul. Betul nggak kawan-kawan? Betul. Itu sebabnya mengapa di GSBI kita meyakini bahwa kelas buruh itu adalah kelas yang termaju, kelas yang termodern, kelas yang memang dinobatkan oleh sejarah sebagai pemimpin pembebasan. Hidup buruh. Setuju? Setuju. Setuju? Setuju. Saya kalau kawan-kawan setuju, saya mengajak kawan-kawan mau menyambut yel-yel saya. Boleh diikut kawan-kawan. Karena ketika yel-yel ini juga kawan-kawan nyatakan dengan hati yang mendalam, itu ada getar di dalamnya kawan-kawan. Jika saya mengatakan kelas buruh Indonesia, maka saya ingin mendengar sambutan yang gegap gempita dari kawan-kawan mengatakan pemimpin pembebasan. Kelas buruh Indonesia, pemimpin pembebasan. Boleh dicoba? Boleh dicoba? Boleh. Sambil angkat tangan kiri, bawa benderanya tinggi-tinggi panji-panjinya. Kelas buruh Indonesia. Oke, jangan ragu-ragu untuk teriak kawan-kawan. Nyatakan dengan energi yang mendalam, keras, melantang kawan-kawan, hingga sampai didengar oleh anggota dewan bahwa ada kelas buruh yang hari ini di depan gedung DPR RI menuntut dicabutnya Omnibus Law. Kelas buruh Indonesia, Pemimpin kebebasan. kelas buruh Indonesia. Ya, pemimpin pembebasan, jangan malu-malu kawan-kawan. Itu sebabnya kenapa kelas buruh, kaum buruh, dia yang termaju di antara kelas-kelas di dalam masyarakat. Kita lebih maju dibandingkan dengan kelas burjuasi kecil seperti mahasiswa. Kita bahkan lebih maju dibandingkan dengan kaum tani yang mayoritas dibandingkan kita. Karena kelas buruh adalah kelas yang diciptakan oleh industrialisasi, kelas yang modern. Dia berorganisasi, dia belajar untuk memimpin, dan dia belajar untuk disiplin dan terpimpin. Siap untuk dipimpin kawan-kawan? Siap. Siap untuk dipimpin kawan-kawan? Siap. Siap untuk terpimpin kawan-kawan? Siap. Siap. Oke. Kawan-kawan, seperti yang sudah disampaikan oleh para pimpinan dalam orasi politiknya, mengapa kita aksi hari ini di sini? Mengapa kita
kawan-kawan buruh dari berbagai kota, bahkan saya lihat ada dari Majalengka, dari Surabaya, datang sampai lintas provinsi, datang ke Jakarta. Mengapa? Apakah kawan-kawan meninggalkan pabrik, meninggalkan kota-kota, meninggalkan sampai ujung timur Jawa, datang ke DPR RI hanya sekedar untuk melihat gedung DPR RI? Tidak. Apakah kawan-kawan datang ke sini hanya sekedar untuk berlibur? Tidak. Monas? Tidak. Bukan. Kita punya satu tujuan yang sudah kita konsolidasikan, kita nyatakan, kita bangun komitmen dari sejak beberapa bulan yang lalu. Dan hari ini kita buktikan. Kita hanya punya satu tujuan, dicabutnya Omnibus Law, kawan-kawan. Mengapa? Kalau hari ini mayoritas kita, mayoritas massa yang berada pada saat ini adalah kaum buruh. Beberapa ada kawan mahasiswa, tapi di mana kaum tani? Di mana kaum perempuan? Kawan-kawan, kita tidak perlu sinis dengan tidak adanya kelompok-kelompok lain yang sebenarnya juga bersinggungan dengan Omnibus Law, yang sebenarnya juga memiliki masalah terhadap Omnibus Law. Seperti yang saya sampaikan tadi, kawan-kawan, kelas buruh adalah kelas termaju, kelas buruh adalah pemimpin pembebasan. Maka suara yang kita sampaikan, pernyataan kita menolak Omnibus Law, menuntut DPR RI, menuntut rejim Jokowi mencabut Omnibus Law, bukan hanya atas nama kaum buruh Indonesia, tapi juga atas nama kaum tani, kaum miskin di pedesaan, para nelayan, kaum para masyarakat adat yang terpinggirkan, yang mereka tidak memiliki kesempatan untuk bersuara. Mereka gak memiliki organisasi dan alat yang kuat dan solid untuk menyuarakan sikap penolakan mereka. Kitalah kaum buruh, kawan-kawan. Mengapa? Omnibus Law secara keseluruhan itu bukan hanya berdampak buruh dan menjadi ancaman kepada kaum buruh. Baik 2 tahun yang lalu sebelum Omnibus Law disahkan dan sekarang semakin masif. Bukan hanya untuk generasi dari tenaga-tenaga kerja yang makin menumpuk dari angkatan kerja, kelulusan siswa D3, S1, sekolah-sekolah kejuruan yang menjadi penyumbang tenaga kerja. Tapi Omnibus Law juga merupakan satu produk hukum yang mengancam kedaulatan dan kelangsungan hidup rakyat di berbagai sektor, kawan-kawan, termasuk kaum tani, kawan-kawan. Mengapa kita kaum buruh harus juga menyuarakan kepentingan kaum tani? Karena ada korelasi antara perampasan tanah yang dialami oleh kaum tani dengan kita kaum buruh. Karena ketika kaum tani semakin masif mengalami perampasan tanah yang dilakukan oleh rejim melalui kaki tangannya di pedesaan untuk kepentingan kapitalis monopoli asing, membangun industri nasional, membangun industri-industri, perkebunan, pertambangan, jalan-jalan. Itu kaum tani yang kehilangan tanah sebagai sumber penghidupan mereka akan menyumbang jumlah tenaga kerja yang murah. Betul tidak, kawan-kawan? Ketika semakin banyak kaum tani yang kehilangan tanahnya, maka pemuda-pemuda di pedesaan tidak ada jalan lain untuk mencari penghidupan mereka selain mereka harus berlomba bersama dengan tenaga-tenaga kerja yang lain di perkotaan untuk mencari kerja. Sementara ketersediaan lapangan kerja sangat terbatas dibandingkan suplai tenaga kerjanya. Omnibus Law kita tahu, bahkan banyak sekali analisa, banyak sekali pandangan dan penilaian sudah dilakukan oleh kawan-kawan serikat pekerja serikat buruh, termasuk juga akademisi, bahwa ini bukanlah untuk kepentingan kaum buruh. Omnibus Law bukanlah untuk kepentingan rakyat. Omnibus Law bukanlah kepentingan untuk kaum tani. Omnibus Law bukanlah untuk kepentingan nelayan, bukan untuk menjaga kepentingan dan kedaulatan masyarakat adat. Tapi Omnibus Law adalah untuk investasi. Jalan
yang dibuka lebar oleh rejim Jokowi Maruf Amin untuk investasi, mengisap sebanyak-banyaknya sumber kekayaan alam Indonesia. Di mana Bali, mereka sudah memonopoli, bahkan jauh dari sejak 60-an mereka sudah memonopoli sumber kekayaan alam Indonesia. Tapi Omnibus Law memberikan karpet merah yang seluas-luasnya tanpa batas bagi investasi asing melalui para kaki tangan mereka, borjuasi komprador yang mereka modali untuk membangun industri-industri milik mereka. Lalu kemana? Lalu untuk siapa kemudian keuntungan dari industri yang dibangun? Kemana kemudian keuntungan dari investasi asing yang katanya masuk Indonesia, yang katanya untuk membuka lapangan pekerjaan luas-luasnya? Apakah keuntungan itu ada untuk rakyat Indonesia? Apakah profit yang diciptakan oleh keringat kaum buruh itu stay, tertinggal, terpendam di Indonesia, terpendam di Indonesia, keuangan mereka, modal mereka, keuntungan mereka? Bukan. Itu dibawa lari dari Indonesia. Kita hanya menjadi kuli, menciptakan produk mereka, menciptakan keuntungan untuk mereka, dan keuntungannya mereka bawa lari. Maka kita tetap miskin, kawan-kawan. Itu adalah Omnibus Law. Saya yakin sama juga dengan GSB, kita tidak anti investasi, kita tidak anti pembangunan, karena pembangunan negeri ini adalah karya berjuta-juta masa. Siapa yang menolak? Gedung DPR RI, siapa yang membuat? Tangan siapa yang membuat? Buruh. Jalan-jalan, infrastruktur yang dibangun oleh Jokowi dari sejak periode pertamanya sampai sekarang, siapa yang? Dan di tangan siapa? Buruh. Artinya bahwa kita tidak anti dengan, yang kita anti adalah penghisapan, penindasan. Yang kita anti adalah bahwa kepentingan modal di atas kepentingan rakyat. Itu yang mau kita bilang. Bagi GSBI, bahwa Omnibus Law secara keseluruhan sangat menyengsarakan rakyat. Kami sekalipun kita tidak melihat serta di dalam barisan kita hari ini ada kaum tani yang juga bersuara, tapi kita pantas seperti tadi yang saya sampaikan, karena kita adalah menyatakan diri kita sebagai pemimpin pembebasan, maka kita pun juga harus menyuarakan kelompok-kelompok yang kita pimpin. Karena kita pemimpin pembebasan bukan hanya pemimpin bagi kaum buruh, bukan hanya pemimpin bagi kelas buruh, tapi juga bagi kaum tani, bagi pemuda, mahasiswa, perempuan, dan masyarakat kecil di perkotaan. Kawan-kawan, sudah banyak kritik dan suara yang kita sampaikan dari sejak Omnibus Law ini digulirkan oleh rejim Jokowi Maruf Amin. Sudah berbagai banyak kritik yang kita arahkan, yang kita tujukan, tapi Jokowi tidak bergeming. Kita tahu di tahun lalu Mahkamah Konstitusi apresiat buat kawan-kawan serikat pekerja, serikat buruh yang melakukan JR, tapi kemudian Mahkamah Konstitusi hanya sampai memutuskan Omnibus Law sebagai produk inkonstitusional bersyarat. Apa kemudian yang terjadi setelah itu? Jokowi bersama dengan DPR RI melakukan siasat busuk, tetap memberlakukan undang-undang Omnibus tetap berjalan, tapi yang dilakukan kemudian adalah merevisi undang-undang undang-undang P3 tentang prosedur pembuatan perundang-undangan. Ini menunjukkan bahwa rejim Jokowi tidak memiliki etikat baik, tidak memiliki keberpihakan terhadap buruh. Omnibus Law ini bagi Jokowi dan para partai-partai pendukungnya, dengan cara apapun, dengan siasat apapun harus, karena sudah banyak investasi yang dikeluarkan untuk lolosnya Omnibus Law. Kawan-kawan, kalaupun hari ini kita masih tetap menyuruhkan kawan-kawan
yang sepagi untuk merapat ke DPR RI, ya, kalaupun hari ini apa yang menjadi tujuan utama, target utama kita dicabutnya Omnibus Law, dan itu tidak membuat DPR RI bergeming seperti yang tadi disampaikan oleh 4 orang anggota DPD. Kawan-kawan ada yang merekam, kawan-kawan ada yang menyimpang apa yang disampaikan. Kita tagih seberapa berani mereka mengatasnamakan DPD itu, membuatkan surat kepada Jokowi untuk mencabut Omnibus Law dan juga mengeluarkan perpu seperti yang kita mau. Jangan patah semangat kawan-kawan. Kalaupun hari ini tidak DPR masih tutup telinga, tutup mata, jangan patah semangat. Karena hari ini dari sekian lama kita berani tunjukkan serikat pekerja, serikat buruh dengan berbagai macam warna, dengan berbagai macam atribut, dengan berbagai macam garis, kita bisa bersatu hari ini. Maka jagalah persatuan yang sudah kita bangun hari ini, kita rawat bersama-sama, saling menyemangati satu dengan lain, karena perjuangan kita masih panjang. Saya mau ngajak kawan-kawan untuk menyerukan kembali kelas buruh Indonesia, kelas buruh Indonesia, pemimpin 1 juta buruh, bangkit, 1 juta buruh, bergerak, 1 juta buruh, hancurkan tirani, cabut Omnibus Law, cabut Omnibus Law. Terima kasih. Teman-teman, ini masa mulai kita yang menang, harus mati di medan turun demi rakyat. Ku rela berkorban, rela macam mulainya pembalasan dengan diskusi dan aksi masa kami siap melawan sampai kami yang menang. Jangan kembali pulang sebelum kita yang menang. Walau harus mati di medan perang demi rakyat, ku rela berkorban. Jangan kembali pulang sebelum kita yang menang. Walau harus mati di medan perang demi rakyat, ku rela berkorban. Demi rakyat, ku rela berkorban. Demi rakyat, ku rela berkorban. Ya, terima kasih. Saudara sekalian, kaum buruh Indonesia, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengingatkan kembali bahwa ini adalah bulan kemerdekaan. Bulan di mana bangsa Indonesia merdeka. Dan bulan yang menjadi saksi berapa banyak para pahlawan bangsa kita yang menderita, yang mati, yang luka, mengorbankan harta dan benda, tapi mungkin mereka tidak mengetahui Indonesia merdeka dan akhirnya kita merdeka. Saya ingin menyampaikan dan tolong sampaikan juga kepada teman-teman kita yang lain yang barangkali hari ini tidak hadir, bahwa saya tidak mengundang saudara-saudara untuk datang ke sini hidup atau mati. Tidak meminta saudara-saudara untuk angkat senjata. Kami ke sini bersama-sama para pimpinan kalian semua untuk sama-sama memperjuangkan nasib kita. Tapi kita ingin bahwa kedatangan kita ke sini mencerminkan keprihatinan bersama, bukan keprihatinan para pimpinannya saja pada level DPD, DPP sampai level PUK, tapi keprihatinan seluruh buruh Indonesia. Karena itu saya meminta kepada saudara-saudara, bila harus pulang dari sini, kabarkan kepada teman-teman yang lain. Pimpinan kalian sudah berkorban habis-habisan.
siap menghadapi banyak resiko. Kita hanya meminta kalian untuk berubah nasib kalian dengan cara ikut satu komando apa kata pimpinan-pimpinan kalian. Dan hari ini juga bisa kita katakan sebagai deklarasi dari persatuan buruh di Indonesia yang disimbolkan oleh para pemimpinnya yang bersatu dalam acara ini. Hidup buruh! Apakah saudara-saudara rela berkorban mengabarkan teman-teman untuk tetap berjuang menghapus Omnibus Law, merubah nasibnya sendiri dan juga anak-anak kita ke depan? Karena kalau tidak, maka barangkali kita akan lama lagi perjuangan ini. Kalau sekarang kita harus pulang, maka sekali lagi saya ingin mengatakan ini adalah kick off. Ini adalah baru pertama kali kita bersatu antar pimpinan serikat buruh, dan kita akan melakukan aksi-aksi yang barangkali jauh lebih besar setelah saudara-saudara mengabarkan kepada teman-teman yang ada di berbagai pabrik, di berbagai industri, di berbagai perkebunan, bukan hanya di Jabodetabek, tapi di seluruh Indonesia. Dan hari ini saudara-saudara ingat, silakan baca Google, baca koran atau baca berita bahwa demonstrasi pada hari ini juga terjadi di seluruh Indonesia. Ya, jadi kita tidak sendiri. Hidup kaum buruh Indonesia. Jadi sementara seperti itu, biarkan kami sekarang berkumpul dengan pimpinan-pimpinan serikat buruh. Apakah kita akan melanjutkan besok, atau kita butuh waktu lagi, atau kita akan menginap di sini? Tapi yang pasti kita perlu mengabarkan kalau sekarang yang datang adalah katakanlah 100.000 atau 200.000 orang datang. Besok kita bisa 1 juta, 2 juta, 3 juta bisa datang. Kalau saudara-saudara berkorban mengetuk dari pintu ke pintu, teman-teman saudara-saudara semua, bahwa ini adalah perubahan nasib kita bersama. Bukan nasib saya semata, bukan nasib teman-teman pimpinan semata, nasib kita semua. Dan tidak perlu ada darah, tidak perlu ada air mata, tidak perlu ada kematian. Yang perlu hanya kita menyatakan kita perhatiin, tapi kita bersama-sama. Siapkah kita bersama-sama kaum buruh Indonesia? Siap. Siapkah bersama-sama? Siap. Terima kasih. Silahkan lanjut. Kita akan memutuskan apa yang harus kita lakukan pada hari ini. Namun kita tetap masih menunggu dari istana atau dari manapun itu, apakah ada sinyal-sinyal mereka untuk mempersiapkan atau mencabut undang-undang Omnibus Law. Pada dasarnya kita hanya akan pulang kalau kita mendapat pengumuman dari istana telah dibuat perpu bahwa undang-undang Omnibus Law dicabut. Tapi kita akan lihat perkembangan. Barangkali kalaupun tidak sekarang, masih banyak waktu dan masih banyak waktu berkonsolidasi, memberitahu kepada teman-teman kita semua. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Silakan bersukacita. Perjuangan ini perjuangan bersukacita. Tidak perlu ada darah, tidak perlu ada air mata. Kita yang dibutuhkan bersama-sama di satu tempat seluruh Indonesia. Tunggu pimpinan kalian sekarang sedang rapat dan kita akan mendengarkan apa keputusannya. Terima kasih, selamat berjuang, selamat menikmati lagu-lagu yang disuguhkan lagu perjuangan untuk menyemangati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh! Hidup buruh! Teman-teman musik, tahan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kawan-kawan semua sampai sore hari ini masih semangat? Masih semangat? Kalau semangat semuanya berdiri, angkat benderanya tinggi-tinggi, jangan dilipat. Kalau bendera kau lipat, sama saja kau tunjukkan bahwa kaum buruh takluk kepada oligarki. Angkat bendera panji-panji kalian tinggi-tinggi. Satu, kalau saya bilang Omnibus Law, kawan-kawan bilang cabut 3 kali. Oke? Siap? Bisa? Bisa. Omnibus Law. Omnibus Law. Cabut, cabut. Undang-undang Omnibus Law. Cabut, cabut. Hidup buruh.
saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah yang hadir hari ini, bahwa sesungguhnya kalian berkumpul di sini adalah dengan niat satu tujuan, yaitu merubah nasib kita yang hari ini tertindas, teraniaya, termarginalkan menjadi buru-buru yang merdeka. Saudara-saudara, para pemimpin kita hari ini sudah membuktikan militansinya dengan penuh percaya diri melakukan langkah long march dari Bandung Jakarta. Jangan karena hari ini perjuangan kita hari ini kalian belum ada perintah sudah pulang. Ini memalukan saudara-saudara, ini memalukan dan sangat memilukan. Tidak berubah nasib suatu kaum kalau bukan kaum itu sendiri yang merubahnya. Saudara-saudaraku sekalian, tanggal 10 Agustus hari ini, satu hari saja kawan, kita berkumpul di sini kawan. Yang pulang kerja hari ini, perintahkan semua datang ke tempat ini. Satu hari saja kawan, kita akhiri penderitaan kaum buruh dan rakyat Indonesia. Saudara-saudara, hidup buruh, hidup buruh, hidup buruh yang melawan Undang-Undang Omnibus Law. Cabut, cabut, cabut. Undang-Undang Omnibus Law. Cabut, cabut. Kurang keras, kalau bilang cabutnya teriakan yang kencang. Walaupun rakyat itu harus terbelah, supaya itu didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi sekali lagi. Undang-Undang Omnibus Law. Cabut. Cabut, cabut. Undang-Undang Omnibus Law. Cabut, cabut. Undang-Undang Omnibus Law. Cabut, cabut. Hidup buruh. Hidup buruh. Hidup rakyat Indonesia yang melawan. Ingat kawan-kawan, sekali lagi saya ingatkan, satu hari ini saja kawan, kita berkumpul berjuta-juta orang. Teman-teman yang di pabrik panggil semua datang ke sini, sampaikan semua ke media sosial. Hari ini 10 Agustus kita akhiri penderitaan dan kesabaran kaum buruh dan rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang silakan makanan dan orasi. Kita bergantian, gak usah lama-lama orasinya. Banyak pimpinan yang akan menyampaikan orasi. Teman-teman sekalian, saya dari RKSN menyatakan turut berduka cita kalau begini caranya. Oh, kita tetap harus bersatu. Kita datang ke sini hanya satu tujuan, mencabut mentolak Omnibus Law. Setuju? Cabut Omnibus Law. Tolak Omnibus Law. Tolak Omnibus Law. Kita tidak perlu takut teman-teman. Teman-teman sudah hadir di sini, tunjukkan keberanian kita bahwa kita sudah menjadi pemimpin. Kita tidak perlu takut dan tidak perlu kecewa bahwa hari ini tidak bisa. Tapi kita tunggu waktunya bahwa masa lebih besar akan mutlak juga di DPR dan Istana. Janji saya supaya teman-teman juga menyampaikan kepada saudara kita supaya ikut serta nanti
dalam hasil rapat debat pimpinan federasi supaya kita benar-benar menutup jalan semua dari DPR sampai juga istana. Setuju? Setuju? Jangan takut teman-teman. Hari ini kita walaupun tidak dapat, tapi kita sudah menunjukkan keberanian, kebersamaan. Tidak perlu kecewa. Jadi pemimpin kita terus berjuang. Pada satu saat kita akan mendapatkan apa yang diinginkan. Cabut Omnibus Law, cabut Omnibus Law, tolak Omnibus Law. Terima kasih. Baik, untuk Makam Timur silakan. Apakah di situ atau di sana? Silakan. Makam Timur silakan gabung. Apa cukung di belakang MPR, DPR apa? Itu bukan tirani. Tirani itu. Maka kita harus hancurkan itu. Kalau kita tidak menghancurkan itu, habislah kita yang hancur. Saudara sekalian, kesempatan ini tidak akan terhapus hanya dengan 20 tahun, 30 tahun. Tidak mungkin. Kita akan menanggung beban puluhan tahun dengan adanya undang-undang Omnibus Law. Tapi kita bagaimana sekarang? Kalau kebersamaan ini kita tidak manfaatkan untuk keruntuhan daripada rejim ini, saya rasa sia-sia perjuangan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saudara sekalian, mari kita lagu menyanyi bersama, yaitu Halo-Halo Bandung, untuk membangkitkan semangat juang kita. Karena semangat sekarang ini udah kurang. Coba Halo-Halo Bandung bersama. Ayo. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengannya. Sekarang telah menjadi lautan hati beribu-ribu kembali. Terima kasih. Halo, halo. Artinya, maka untuk kami berharap demi kemerdekaan bangsa Indonesia ini, kita bersatu padu, tetap di tempat ini dan tetap menggelorakan perjuangan ini. Terima kasih. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Cik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah aksinya gini doang. Enggak. Aksinya begini doang. Enggak. Aksinya begini doang. Kita ngidam. Cuma lihat gedung PKKD. Kita ngidam. Ini gedung rakyat, tapi rakyat juga ada di sini. Apa setuju kita nginep di sini? Setuju. Di dalam. Dalam lah. Udah di dalam. Kalau kita sampai hari ini undang-undang Omnibus Law tidak dicabut, kita pastikan kawan-kawan, kita bersumpah kawan-kawan, kita hancurkan gedung ini. Kalau undang-undang Omnibus Law nggak dicabut, tarik gerbang pakai mobil tronton. Ini baru hari pertama ya. Ini baru hari pertama. Besok kita hajar daerah-daerah. Labuhan hancurkan. Berani nggak? Berani. Jangan berani di mulut. Berani nggak? Berani. Benar. Benar. Kalau berani, itu tolnya ditutup sih. Tanggung ya. Bisa nggak dirobohin tuh? Manjat, manjat. Manjat. Dirobohin, manjat mah tanggung. Berani nggak robohin tuh? Berani nggak? Bener nih. Bener nih. Apa kita masuk tol ya? Ada polisi. Ada loh ya. Ada pesong. Ada polisi. Polisinya di dalam.
Mungkin semua bertanya, siapa sih mama yang berdiri di atas mobil komando yang ada di antara ratusan buruh? Kami adalah mama yang ada di sini. Suami-suami kami adalah buruh, anak-anak kami adalah buruh, dan kepentingan kami terusik oleh undang-undang Omnibus Law. Betul? Betul? Betapa jahatnya undang-undang Omnibus Law ketika mereka menindas kami, mencabut hak-hak kami, menyepelekan hak perempuan. Apresiasi besar untuk Ibunda Narti. Itu adalah simbol perlawanan seorang ibu. Itu adalah simbol perlawanan perempuan. Apakah ada undang-undang yang ditindas untuk perempuan? Banyak. Mana perempuan? Mana buruh perempuan? Ada suara? Mana buruh perempuan ketika hak-haknya diambil oleh undang-undang Omnibus Law? Anak-anak kita nanti akan ditindas pula oleh undang-undang Omnibus Law. Apakah terpikir ke sana? Ketika undang-undang Omnibus Law menyingkir semua hak-hak rakyat, itu akan masuk ke dalam rumah. Dan dari situ beribu macam masalah akan timbul di dalam rumah, termasuk kehidupan anak-anak, termasuk kehidupan rumah tangga, termasuk cara tidur kami pun akan punggung-punggungan. Betul? Sadar atau tidak? Rejim telah menindas semua rakyat dari level yang paling atas sampai ke level yang paling rendah. Tapi mayoritas yang mereka eksploitasi adalah kaum buruh. Jadi ingat, ini saat ini 10 Agustus 2022 adalah momen di mana puncak eksploitasi yang dilakukan rejim untuk buruh dan rakyat Indonesia. Kita lihat, eskalasi buruh akan bertambah atau tidak? Akankah seperti revolusi Bolshevik yang pada saat itu melakukan revolusi industri untuk para buruh? Akankah terjadi? Tergantung kepada daya pikir dan hati nurani mereka. Saya tidak akan lama berbicara, tapi inilah potret kehidupan Indonesia, di mana kami, satu kali lagi, kami selaku perempuan, selaku ibu-ibu, dan selaku kaum hawa yang ditindas melalui undang-undang Omnibus Law, menuntut kepada rejim, menuntut kepada DPR, meminta kepada seluruh lembaga untuk mencabut undang-undang Omnibus Law tanpa syarat. Tanpa syarat. Oke? Tanpa syarat. No negosiasi. Tidak ada negosiasi apapun. Kami akan pulang jika undang-undang Omnibus Law dicabut. Untuk semuanya, untuk emak-emak yang sudah hadir di sini, untuk para istri para buruh, dan untuk anak-anak kami yang buruh, bergeraklah. Ini saatnya rakyat Indonesia menunjukkan taringnya. Ini saatnya rakyat Indonesia menunjukkan jati dirinya. Ini saatnya kekayaan Indonesia kembali dimiliki oleh rakyat. Sumber daya alam kita sangat banyak, tetapi apa? Tidak, kita rakyat termarginalkan. Kita rakyat dimiskinkan. Halo, Anda yang di sebelah sana, musik bisa dikecilkan. Hargai kami. Halo, halo. Oke, rupanya udah tidak bisa diteruskan lagi. Sekali lagi, semangat untuk semua teman-teman buruh, semangat untuk semua emak-emak, semua. Semangat untuk mahasiswa yang sekarang ikut di dalam aksi Sejata Buruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jiwaku merdeka mensemesta alam, ragaku merdesa mesrai bumi Nusantara. Setelah merdeka harus merdesa, merdesa, adil, makmur, beradab. Salam merdesa, salam merdesa, salam merdesa, adil, makmur, beradab.